Wah, apa kabarnya nih? Pasti semuanya luar biasa ya. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Pia Kota Baru. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih hari ini itu bacaannya tentang apa? Nah, adik-adik, biar semuanya tahu, kakak kasih tahu nih. Hari ini bacaannya itu tentang perintah Allah. Siapa nih yang taat sama perintah Allah? Misalnya yang ada di sekitar kita deh. Perintahnya orang tua, siapa nih yang selalu taat sama perintah orang tuanya? Oh iya, nah nanti kita juga akan menyiapkan cerita dan bernyanyi bersama. Oke, sebelum kita mulai untuk sekolah minggu pada hari ini, kita gerak dulu ya. Kita goyang-goyangkan badan kita biar makin semangat. Ayo kita dengarkan lagunya. Setelah tadi kita gerak dan lagu, alangkah baiknya sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini kita berdoa dulu. Ayo adik-adik ambil sikap doanya. Kakak mau ngajak adik-adik bernyanyi sedikit ya untuk doanya. Jadi bernyanyinya seperti ini. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 patat, tepuk jari 5 mama, tepuk semuanya wawa. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Dan juga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak Pia dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, udah berdoa bersama, sekarang kita mau dengar cerita dan gerak dan lagu lagi nih. Ayo kita ikutin bareng-bareng ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Yuni dan kakak-kakak Pia yang lainnya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8. Dilanjutkan ayat 14 sampai 15. Dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Nah, adik-adik bisa menyiapkan dulu ya Alkitabnya. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah membaca Injil hari ini, Kak Yuni ingin memperjelas lagi nih bacaan tadi melalui cerita singkat. Suatu hari, orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang menemui Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat murid Yesus yang makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu. Karena orang Farisi seperti orang-orang Yahudi tidak akan makan kalau tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Maka mereka pun bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mencuci tangan terlebih dahulu, seperti yang nenek moyang kami lakukan?"
Yesus pun menjawab, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan yaitu perintah manusia, mengabaikan perintah Allah dan berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus menegaskan lagi bahwa apapun yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, adik-adik, maksud dari perkataan Yesus itu bahwa biasanya dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat yang timbul dari dalam dan menajiskan orang-orang. Nah, adik-adik, segitu saja cerita kakak hari ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Halo adik-adik. Nah, sudah memuliakan Tuhan kan tadi kita? Sekarang kita ingin berkreativitas. Ngapain nih kita? Masih ada hubungannya nih dengan bacaan yang tadi. Kata Tuhan kan tadi, Yesus ngomong kayak gini ke orang Farisi sama ahli Taurat. Kalian itu hanya menuruti perintah dari manusia, bukan dari perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan tuh ada 10 ya adik-adik ya, 10. Nah, nanti kita akan membuat batu loh, lalu kita isi perintah-perintah Tuhan di situ biar adik-adik gak lupa. Nanti digantung di kamar juga boleh, biar adik-adik gak lupa. Nanti bisa dibaca di Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Atau adik-adik juga boleh kok googling, nanti kita bikin 2 batu loh, kita tulis perintah Tuhan di situ. Nanti adik-adik bisa tempel itu di kamar biar adik-adik bisa setiap hari lihat, oh ini perintah Tuhan, lama-lama ingat, terus diterapin setiap hari. Oke, gak usah berlama-lama, kita akan membuat
Sayangnya pertemuan sekolah minggu kita harus berakhir sampai di sini. Tapi sebelum berakhir, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik ikuti kakak ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 papa, tepuk jari 5 mama, tepuk semuanya wawa. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati sekolah minggu kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami selanjutnya, agar apa yang kami kerjakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan perintah-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, segalanya kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa lagi di sekolah minggu selanjutnya. Dadah.